adik-adik, masih dalam bab tata surya, apakah akibat rotasi dan revolusi bumi? Langsung kita jawab saja ya. Akibat dari rotasi bumi terlebih dahulu. Akibat rotasi bumi. Yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Hal ini dapat terjadi karena ada dua bagian bumi yang menghadap matahari, kemudian sebagian lagi membelakangi matahari. Bagian yang menghadap matahari akan mengalami waktu siang, sedangkan bagian yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Kemudian, akibat dari rotasi bumi yang kedua, adanya gerak semu harian matahari. Seperti yang kita ketahui, bumi mengelilingi matahari. Matahari ialah pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet yang berada dalam orbitnya termasuk bumi. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai gerak semu harian matahari. Pergerakan semu harian matahari inilah yang menjadi penyebab rotasi bumi membuat matahari seolah-olah mengelilingi bumi, padahal tidak ya. Karena matahari ialah bintang yang dapat menghasilkan energi atau cahaya sendiri. Matahari sendiri juga berkeliling. Matahari akan bergerak mengelilingi sebuah lubang hitam yang letaknya ada di pusat galaksi Bima Sakti. Yang ketiga, akibat dari rotasi bumi yaitu perbedaan waktu ya. Rotasi bumi juga memiliki pengaruh terhadap perbedaan waktu di bagian-bagian bumi. Terdapat 24 daerah waktu yang ada di bumi. Nah, pusat waktu itu adanya di Greenwich ya, di Inggris, yang letaknya ialah pada bujur 0 derajat. Setiap selisih bujur 15 derajat, maka perbedaan waktu kemudian akan mengalami selisih 1 jam. Bagian bumi sebelah timur Greenwich akan mengalami waktu yang lebih cepat jika dibandingkan dengan di Greenwich. Sedangkan bagian bumi di sebelah barat Greenwich akan mengalami waktu yang cenderung lebih lambat. Lalu, apa akibat dari revolusi bumi? Yang pertama, adanya perbedaan lama waktu siang dan malam. Revolusi bumi serta kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika yang besarnya sekitar 23,5 derajat menimbulkan perbedaan lama pada waktu siang dan malam. Misalnya pada 23 September sampai 22 Desember, panjang siang di belahan bumi utara akan lebih pendek bila disandingkan dengan panjang siang di belahan bumi selatan. Lalu yang kedua, adanya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari ini membuat seolah-olah di waktu tertentu matahari ada di belahan bumi utara, serta waktu yang lain matahari berada di belahan bumi selatan. Dapat diamati bahwasanya pada bulan Juni, sinar matahari akan mengenai dinding rumah bagian utara, sedangkan pada saat Desember, sinar akan menerpa di bagian selatan bumi. Nah, yang ketiga yaitu adanya perubahan musim ya. Beberapa negara mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, serta musim dingin. Sedangkan negara yang berada di dekat garis khatulistiwa seperti Indonesia hanya memiliki 2 musim. Akibat yang keempat yaitu perubahan penampakan rasi bintang. Akibat adanya revolusi bumi akan terlihat perubahan pada rasi bintang di langit. Perubahan gugus atau rasi bintang inilah yang biasa digunakan dalam tanda zodiak. Lalu akibat revolusi bumi yang kelima yaitu adanya tahun kabisat. Kala revolusi bumi yaitu 365 hari. Agar memudahkan penanggalan maka dibulatkan menjadi 365 hari. Jadi tahun keempat ditambahkan 1 hari ya karena tadi ada seperempat kan. Pada tanggal 29 Februari ditambahkannya. Nah, maka ini disebut dengan tahun kabisat. Berdasarkan uraian ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan akibat dari rotasi bumi, terjadinya siang dan malam, kemudian adanya gerak semu harian matahari, dan terjadinya perbedaan waktu di bumi. Sedangkan akibat dari revolusi bumi, yaitu adanya perbedaan lama waktu siang dan malam, kemudian adanya gerak semu tahunan matahari, perubahan musim, dan perubahan penampakan rasi bintang, serta tahun kabisat. Terima kasih.